Maksudnya biar suatu hari nanti kalau kalau si apa namanya, kalau dia kangen sama anggota keluarga yang sudah meninggal masih bisa ngelihat dengan mudah. Ya, makanya kalau Bunda tahu di Tanah Toraja itu mayat-mayat akan diawetkan sedemikian rupa terus ditaruh di gua-gua. Atau tidak hanya di gua, kadang-kadang ditaruh di apa sih namanya? Di ditaruh di rumah khusus yang isinya buat mayat-mayat doang. Dan bahkan sebelum proses itu kan istilahnya udah termasuk penguburan ya, menaruhnya di satu tempat. Sebelum proses penguburan yang seperti itu, mayatnya itu sudah diawetkan sedemikian rupa sampai mereka punya uang untuk prosesi kematian. Prosesi kematian Toraja itu mahalnya minta ampun. Bahkan konon lebih mahal daripada biaya pernikahan. Ya, jadi harus potong kerbau banyak lah gitu. Dan kadang-kadang mayat itu bisa diinapkan sama lebih dari setahun. Baru di istilahnya prosesi penguburan yang sebenarnya nggak dikuburkan di tanah juga, cuman ditaruh di gua-gua gitu. Nah, mereka pakainya akal. Coba aja, selama mungkin mereka menaruh mayat nenek moyang mereka yang sudah diawetkan, padahal sudah diawetkan, tidak akan pernah bangkit lagi mereka. Seperti itu. Nah, jadi orang-orang kafir ini, orang-orang calon penghuni neraka ini, ngelesnya itu adalah yaitu tadi, mereka pakai logika. Mereka pakai logika. Uh, Padahal kalau di dalam beragama itu tidak selalu semuanya bisa dijelaskan pakai logika. Kadang-kadang kita cukup apa namanya mengimani saja tanpa perlu tahu bahwa gimana caranya bisa sana. Kayak misalkan peristiwa Isra Mi'raj ya. Kalau Bunda tahu peristiwa Isra Mi'raj adalah waktu itu Rasulullah SAW sedang dalam kesedihan yang teramat sangat. Bayangkan, habis meninggal istri tercintanya Khadijah. Nah, ini Khadijah ini termasuk istri yang tercinta. Bayangkan, Rasulullah kebetulan menikah dengan Khadijah waktu Khadijah sendiri sudah usianya sudah 40 tahun. Nah, Khadijah ini adalah orang yang pertama kali mendukung dakwahnya Rasulullah. Ya, dan sepanjang hayatnya Rasulullah sama Khadijah ini memang monogami. Monogami benar-benar menikahnya cuma Khadijah saja. Nah, setelahnya Rasulullah makanya waktu kehilangan Khadijah, Rasulullah tuh benar-benar goncang, segoncang-goncangnya. Benar-benar stres berat lah ya. Dan setelah meninggalnya Khadijah, nggak lama meninggal juga paman kesayangannya yang Abu Thalib kan. Bayangkan, Abu Thalib ini pembela nomor satunya Rasulullah SAW. Dan yang bikin sedih Nabi Muhammad ini sebetulnya adalah Abu Thalib ini meninggal tapi sebelum beriman kepada Allah. Jadi itu yang bikin nyeseknya senyesek-nyeseknya. Bayangkan, jadi putus di situ aja hubungannya, nggak bisa lagi nyambung nanti sampai di akhirat. Ya, makanya sampai Rasulullah itu sampai berdoa ke Allah supaya gimana caranya diampuni dosanya gitu. Sampai Allah menegurnya dari menegurnya sendiri bahwa nggak bisa, sudah terputus lah amalnya kalau dia beda agama gitu kan. Nah, karena itulah akhirnya Allah berusaha menghibur Rasulullah dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, setelah itu naik ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Nah, di situ mendapatkan perintah sholat. Kalau secara logika gimana caranya jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, terus langsung ke langit ketujuh hanya dalam waktu 1 malam saja. Ini kan tidak masuk logika kan? Makanya waktu itu waktu Rasulullah menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj itu diketawain rame-rame. Diketawain rame-rame lah sama kaum kafir saat itu, dibilang, gila kali ya, ngimpi kali, mana mungkin lah. Terus dari Mekah ke Palestina aja butuh lebih dari semalam, butuh lebih dari sehari. Lah gimana bisa sampai ke atas juga? Nah, gitu. Nah, ini karena mereka tidak pakai iman. Nah, oke. Apa tadi? وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Dan mereka berkata,
apabila kami sudah mati menjadi tanah dan belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Nah, pertanyaannya kaum kafir masih berlanjut. Masih berlanjut. Udah nggak cukup. Oh, masa sih kalau udah mati bisa dibangkitkan lagi? Gimana caranya? Terus ditanya lagi. Awa abaunal awwalun. Apakah abauna ini sebenarnya bapak moyang, tapi kalau di dalam budaya Arab kan ini patriarkal ya. Ya gitulah. Saya kok jadi lupa istilahnya. Jadi bacanya bukan bapak moyang, ini jadi nenek moyang. Ingat kalau ada kata alif harokat fathah atau hamzah harokat fathah di depan itu tanda tanya, istifham. Unal awwalun, apakah nenek moyang kami yang terdahulu? Abauna nenek moyang, al awwalun yang terdahulu, maksudnya nenek moyang kami yang terdahulu itu dibangkitkan juga nggak? Gimana cara bangkitinnya? Kalau sebelumnya bilang, memangnya kalau yang sudah mati bisa dibangkitkan? Sudah jadi abu, sudah jadi tanah, sudah jadi tulang belulang yang hancur bisa dibangkitkan. Terus nenek moyang kita yang dulu juga dibangkitkan. Nah, ditanyanya sampai sedetil itu. Mereka nggak percaya. Mereka masih pakai logika. Ya. Padahal kalau mereka bisa berpikir secara jernih, nanti ini dijawab di ayat selanjutnya, itu tadi kan ayat 47, 48, ini 49, 50 nanti dijawab. Ketidakpercayaan mereka ini nanti akan memperoleh jawaban utuh justru pada ayat selanjutnya. Ya, pada ayat selanjutnya. Di antara jawabannya adalah nanti Allah akan membalik logika calon penghuni neraka. Logikanya adalah kalau mereka nanya gimana caranya membangkitkan orang yang sudah mati, sudah hancur lebur, sudah jadi tulang belulangnya udah hancur. Nah, padahal logikanya gampang banget buat Allah menciptakan kembali, membangkitkan kembali dari sesuatu yang udah ada modalnya, udah pernah ada tulangnya, pernah ada bentuk tubuhnya gitu, pernah ada kan. Kalau tengkorak itu kan walaupun nanti sudah jadi tengkorak, tetap bentuknya ya gitu, ada bagian untuk mata, ada bagian ya lubang untuk hidung dan lain sebagainya kan. Dulu aja Allah sebelum menciptakan kita, sebelum kita lahir ke dunia, itu kan kita dari nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali unsur-unsur kita. Ya, tiba-tiba Allah kun fayakun menciptakan, ya menggabungkan antara sperma dengan sel telur. Bagaimana caranya? Terus tiba-tiba Allah membentuk dari persatuan itu menjadi janin yang kecil, terus nanti tumbuh besar di dalam rahim ibu, dan akhirnya lahir ke dunia. Dan lahirnya juga ada tingkatan ya kan, dari bayi nggak bisa ngapa-ngapain, bayi yang udah bisa gerak-gerak dikit, terus lama-lama jadi balita, terus jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua, terus akhirnya mati lagi. Nah, ini dijawab di ayat selanjutnya. Setelah ditanya dia, awa abaunal awwalun, dan Allah jawab, Kul innal awwalina wal akhirin. Kul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah, ya sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian. Allah bilang, nggak ada yang luput. Mau dia dulu matinya udah ribuan tahun yang lalu, atau dia baru mati, pokoknya semuanya nanti akan dibangkitkan dengan mudah sama Allah. Ya, Allah di sini bilang kata kul. Kul katakanlah. Lafaz kul di sini, lafaz kulnya ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu. Kan sebetulnya Nabi Muhammad ini menyampaikan ke Allah, ya, ini gimana nih, mereka pada tanya begini gitu kan. Sebetulnya tanpa Rasulullah komplain, ngomong seperti itu pun Allah sudah tahu kan. Makanya Allah membesarkan hatinya Rasulullah, kul, bilang aja, innal awwalina wal akhirin, iya,
semuanya akan dibangkitkan, mau dia orang yang dulu meninggal atau yang meninggal belakangan. Nah, Allah istilahnya itu buat apa ya? Buat draft. Gimana caranya gimana caranya Nabi Muhammad ini menjelaskan kepada kaum kafir, dan draftnya ini benar-benar yang apa ya namanya? Benar-benar yang kalau Bunda tahu ya, kalau pejabat-pejabat itu termasuk presiden segala itu pasti ada istilahnya yang buat draft untuk pidato ya. Jadi para pembuat draft itu mengumpulkan segala permasalahan yang ada. Jadi nanti kalau misalkan presiden berpidato itu jadi sesuai dengan ada relevansinya sama keadaan yang terjadi saat itu. Jadi ngomongnya nggak asal bacot lah. Jadi benar-benar sesuai dengan yang itu. Nah, di sini Allah tuh mendikte, langsung didikte langsung. Allah mendikte supaya Nabi Muhammad menyampaikan hal ini kepada masyarakat Mekah. Agar dikteannya itu biar bisa menjawab keraguan mereka tentang hari kebangkitan. Baik bagi umat terdahulu ataupun umat paling akhir. Kan ini nyambung. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Lamajmu'una ini benar-benar dikumpulkan, pasti dikumpulkan. Kalau ada kata lam harokat fathah di depan itu biasanya itu untuk penegasan kata pasti atau beneran loh gitu. Lamajmu'una benar-benar mereka akan dikumpulkan ila miqati di waktu tertentu yaumim ma'lum pada hari maklum kiamat. Jadi hari kiamat itu namanya beda-beda ya. Ada yaumul ma'lum, yaumus sa'ah, yaumuddin, yaumul qiyamah, yaumul akhir. Ada macam-macam lagi. Nah, dari kata-kata ini tadi ini adalah diktenya, draftnya Allah untuk Rasulullah menjawab pertanyaan dari kaum kafir di ayat 47 dan 48. Nah, penyebutan lafal awalin di sini orang terdahulu ya, awalin lebih dahulu daripada akhirin, orang akhir, orang yang datang belakangan. Menurut Imam Al-Alusi sebagai bentuk sanggahan terhadap keraguan bahwa mana mungkin leluhur yang sudah mati ratusan tahun lalu bisa kembali dibangkitkan. Jadi sengaja ini Allah jawabnya Kul innal awwalina wal akhirin. Mau dia hidupnya ribuan tahun lalu atau belakangan ratusan tahun lalu atau belakangan, nggak peduli, semuanya dibangkitkan. Semuanya akan dibangkitkan Allah dengan mudah, semudah-mudahnya bangkitin. Ya, cara bangkitinnya apa? Bahkan di sini disebutkan semuanya dibangkitkan. Lama jmu'una. Kalau kata lama jmu'una itu menurut Imam Ibnu Asyur maksudnya waktu dibangkitkannya manusia itu kelak bangkitinnya itu bareng-barengan. Langsung kun fayakun. Dring bangun semuanya. Nggak bertahap misalkan dari yang zamannya Nabi Adam terus lama-lama zamannya Nabi Nuh gitu-gitu dibangkitin. Enggak, langsung sekaligus. Lama jumu'una ila miqati yaumin ma'lum. Pada waktu yang sama mereka dibangkitkan dan dikumpulkan bersama-sama di padang mahsyar. Dibangkitkan bersama-sama di padang mahsyar. Nah, kalau di surah An-Nazi'at ayat 13-14 ya. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Maka pengembalian itu, ini sama, mereka ditanya juga, Rasulullah ditanya juga sama orang-orang kafir, gimana bisa dibangkitin kalau mereka udah jadi tulang belulang? Rasulullah disuruh jawab sama Allah, itu gampang banget. Pengembalian mereka cukup dengan satu kali tiupan aja. Ya, faidahum bisahiroh, maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Ya, ingat ya Bud, nanti pada waktu hari kiamat itu ada malaikat Israfil meniup
sangkakala 2 kali. Yang pertama, pada tiupan yang pertama semuanya bumi bergoncang dan lain sebagainya. Pokoknya hancur lebur berantakan dan seluruh makhluk yang ada di bumi ini mati. Mati. Dan jarak antara tiupan pertama dan ketiupan kedua itu menurut dalil adalah 40, tapi tidak diketahui apakah 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun, 40 ribu tahun, atau wallahu a'lam bishawab. Cuma disebutkan di hadisnya itu 40. Nah, pada tiupan kedua langsung hiya zajratu wahidah. Satu tiupan aja mereka langsung bangkit. Bangkit dan mereka akan hidup di bumi yang baru. Maksudnya bumi yang baru, nanti mereka akan dibangkitkan bukan di bumi yang sekarang yang ada gunungnya, yang ada lembahnya, ada sungainya, dan segala macam. Nanti mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar, mirip seperti bumi, sebenarnya bukan bumi ya, pokoknya ya dibangkitkan di satu tempat yang disebut padang mahsyar, dan tapi di situ tuh semuanya plain, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada sungai, dan tidak ada lain-lainnya deh. Pokoknya cuman plain gitu aja. Ya, lamajmu'una artinya mereka nanti dibangkitkan, dikumpulkan dalam satu waktu. Lafaz mikot di situ kan tadi lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Lafaz mikot di situ, mikot menurut Imam Al-Mahali artinya waktu. Sedangkan yaumi ma'lum tadi adalah hari kiamat. Ya, ini nama lain hari kiamat. Ada yaumus sa'ah, yaumuddin, yaumul qiyamah, yaumim ma'lum. Ya, banyak. Nah, ini menjawab tadi mikot, menjawab pertanyaan bahwa kapan manusia dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan pada yaumim ma'lum, pada hari kiamat. Nah, ini kalau kalau menurut Imam Ar-Razi, dibangkitkannya seluruh manusia dan dikumpulkan dalam satu hari adalah satu kejadian yang sangat mengagumkan. Bayangkan, dari miliaran manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti di manusia akhir zaman, itu jumlahnya banyak, dibangkitkan dan mereka bentuknya udah nggak karu-karuan. Banyak juga kan yang manusia yang dibakar, dikremasi, debunya bahkan sudah dilarung di mana? Di laut, tapi dengan seizin Allah kumpulkan itu semua. Jadi yang ngumpulin justru bukan Allah. Ini lautan dan sebagainya itu membantu. Lautan, bumi, dan lainnya itu membantu untuk biar partikel-partikel debu-debu dari badan kita itu bersatu secara, ya itu dia, secara ajaib atas kehendak Allah. Ya, kayak kalau di surah Hud ya ayat 103, inna fi dzalika laayatun liman khafa 'adzabal akhirati dzalika yawmun majmu'u lahun nas wa dzalika yawmun mashhud wa ma nu'akhiruhu ilal ajalin ma'dud yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznihi faminhum syaqiyyu wa sa'id. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia nanti pasti dikumpulkan, mau bagaimanapun keadaannya mereka akan dikumpulkan, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Dan kami tiadalah mengundurkannya, melainkan sampai waktu yang tertentu. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Ini gambaran dari hari kiamat. Nanti pada waktu hari kiamat, bayangin, orang-orang yang dulunya itu selalu ngeles, disuruh untuk ibadah sama Allah, selalu ngeles ini, itu. Mereka nggak bisa berbicara lagi. Mereka sama sekali nggak bisa berbicara karena ya Allah tidak mengizinkan mereka untuk berbicara.
jangankan manusia yang istilahnya ya apalah makhluk yang inilah di nomor istilahnya makhluk yang tidak terlalu mendapat tempat di mata Allah mungkin ya, karena apa ya, udah dikasih dengan segala kesempurnaannya mereka malah menggunakan hawa nafsu dan logikanya untuk berbuat dosa. Orang malaikat saja yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Bahkan malaikat aja, malaikat yang istilahnya makhluk kesayangan Allah yang dekat banget sama Allah nggak pernah berbuat dosa sedikit pun aja itu nggak berani berkata-kata, nggak berani ngeles sama sekali. Apalagi manusia yang dahulu sering ngeyel. Nah, kalau Bunda waktu itu ikut kelas Al-Kahfi ya, ayat 54 kan. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli matsal. Emang wataknya manusia itu memang ya itu dia terus-meneruslah membantah karena mungkin karena kecerdasan akal mereka jadi mereka yang paling ngeyel di antara makhluk-makhluk lainnya. Nah, hasil kesimpulan dari ayat 49 sampai 50 ini menjelaskan tentang perintah Allah, diktenya Allah terhadap Nabi Muhammad agar memberikan jawaban kepada orang yang meragukan bahwa mereka akan dibangkitkan dan dikumpulkan di akhirat nanti. Nah, jawaban yang diberikan ini tidak bertujuan untuk memuaskan dengan cara memberi argumen yang kuat dan masuk akal terkait hari kebangkitan. Lebih dari itu, jawaban ini diberikan ingin menjelaskan kalau seluruh manusia pasti dibangkitkan dan dikumpulkan dalam satu hari. Nah, jadi nanti bantahan argumentasi bantahan terhadap orang yang tidak percaya hari kiamat, hari kebangkitan ini nanti dijelaskan di surah Al-Waqiah ayat 57. Nah, next month ya. Nah, itu jadi kita sebentar kan saya share dulu share screen. Ini. Oke, ini ayat 47-nya. Wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Wa kanu yaquluna, wa kanu kafnya 2 harokat, nunnya juga 2 harokat, yaquluna qaf sama lamnya sama-sama 2 harokat. Bunda, kalau 2 harokat itu panjangnya cukup 1 ayunan aja ya. Jadi nggak boleh dipanjangin jadi wa kanu yaquluna. Nggak boleh sepanjang itu. Itu nanti jadi terdengar seperti yang ada harokat alisnya. Jadi cukup 1 ayunan. Wa kanu yaquluna Nah, kalau Bunda matobi'ainya itu lebih panjang, nanti akan kesulitan kalau ada harokat alis. Akibatnya kadang-kadang seringnya harokat alisnya lebih pendek daripada matobi'i. Salah. Ya. Jadi wa kanu yaquluna aiza, zal, jangan ada yang nyebut lagi za. Za, ujung lidah mau digigit. Za, aiza, mitna, tak sukunnya itu kayak ada syiddah ya, tertahannya suara yang ditahan suara dari hamesnya. Mitna, wa kunna, nunnya itu tasjid. Nunnya tasjid dan 2 harokat. Wakun, jadi nggak boleh bacanya wakunna gitu, tapi harus ditahan. Wakunna, turobau, ro-nya 2 harokat, ban ketemu sama waw, jadi idgham biguna. Tanwin lebur ke waw ditahan 2-3 harokat. Aidhaman, zo-nya 2 harokat, man tanwin ketemu alif, ketemu hamzah itu jadi izhar. Aidhaman, ainna, nunnya gunnah lagi, dan mad tabi'i.
Inna lamab'utsun. Ba-nya itu jadi qalqalah dipantulkan. Au-nya 2 harokat mad tabi'i dan di belakang itu jadi mad arid lisukun. Lamab'utsun. Sebetulnya itu ada tanda waqaf lawasar atau al-waqfu mamnu' dilarang berhenti, tapi kalau di akhir ayat nggak apa-apa. Oke, kita coba. Wa kanu yaquluna وكانوا يقولون أإذا متنا وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وكانوا يقولون, dan mereka berkata, Aiza, apakah mitna apabila kami telah mati, wa kunna dan menjadi turoban tanah, wa idhaman dan tulang belulang, inna apakah kami lama ba'utsun akan dibangkitkan. Berikutnya. Awa aba'unal awwalun. Alifnya itu mad tabi'i 2 harokat, ba-nya itu ada harokat alis ketemu hamzah dalam satu kata, artinya itu mad wajib mutasil harus 6 harokat. Awa aba'unal awwalun. Alif lam qamariyah ya, alif lam qamariyah dibaca jelas, lun di belakang mad adat lisukun. Itu mad tabi'i yang bertemu huruf hidup di akhir ayat. Jadi nunnya dimatikan. Awa aba'unal awwalun. Awa aba'unal awwalun. Awa aba'unal awwalun. Ulang lagi. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا
9-nya. Qul innal awwalina wal akhirin. Qul innal awwalina, nunnya tasdid gunnah, inna, nggak boleh inna tapi inna. Innal alif lam qamariyah, awwalin itu mad tabi'i 2 harokat, wal akhirin alif lam qamariyah lagi di belakangnya jadi mad arid li sukun. Qul innal awwalina wal akhirin. 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 Lanjut. La jimnya qalqalah. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. La jimnya pantul qalqalah, mu'una, mimnya sama ainnya mad tabi'i 2 harokat ya. Ila lamnya mad tabi'i 2 harokat, miqati mim sama qafnya 2 harokat. Yaumim ma'lum, tanwin ketemu mim, idgham bi unah, ma'lum. Lam di belakang itu mad arid li sukun. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. La majmu'una, benar-benar dikumpulkan, pasti mereka dikumpulkan ila miqati pada satu waktu, yaumin ma'lum, di hari kiamat. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Lagi dikit. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Wa kanu yaquluna, dan mereka berkata, aiza mitna, apakah apabila kami telah mati, wa kunna, dan menjadi turaban, tanah, wa 'idhaman, dan menjadi tulang belulang, inna, apakah kami lama ba'utsun, apakah kami pasti akan dibangkitkan? Ustazah, suaranya kecil. Afwan, ini sudah besar sih. Awa abaunal awwalun. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu juga dibangkitkan? Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah Muhammad, inna sesungguhnya al awwalina yang terdahulu, wal akhirin yang belakangan juga bakalan dibangkitkan dalam satu waktu. Fa innama hiya zajratu wahidah fa idzahum bisahirah. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. La majmu'una, kami pasti mengumpulkan mereka. Mereka benar-benar akan dikumpulkan ila miqati pada satu waktu yaumin ma'lum, di hari kiamat. Oke, Bunda. Gimana? Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan di kolom chat, Bun. Taunya itu matobi'i, ya ampun, ini ternyata bro. Matobi'i itu adalah, ini yang dasar. Sebentar, saya buka dulu ya ininya ya. Apa namanya? Hukum mat.
Sebentar. Bentar ya, biar saya jelasin pakai ini. Nah, mat itu apa? Mat itu adalah panjang. Ya, secara bahasa artinya panjang. Secara istilah, mat itu membaca panjang huruf hijaiyah pada Al-Quran ketika bertemu dengan salah satu huruf mat. Mat. Ya, ada alif, ya, waw. Nah, ini waktu itu pernah dibahas. Huruf bacaan mat itu dibagi menjadi dua. Ada mat tabi'i atau mat asli dan mat far'i. Mat tambahan. Ya, mat far'i. Kalau mat tabi'i atau mat asli adalah, nah lihat, segala sesuatu huruf berharokat fathah bertemu dengan alif sukun, atau huruf berharokat domah bertemu dengan waw sukun. Huruf berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Jadi kayak misal al-kitabu. Nih, taknya itu kan sebetulnya bisa aja harokat fathah bertemu dengan alif sukun. Ya, tapi kadang-kadang bisa juga bentuknya nggak ada alif sukunnya tapi harokatnya berdiri. Nah, itu juga mat tabi'i. Al-kitabu. Nah, ini la itu lam harokat fathah bertemu dengan alif sukun. Ya, rozaqnahum. Nunnya ini walaupun tidak ada alifnya tapi bentuk harokatnya itu berdiri di atas. Lagi azabun, zalnya harokat fathah bertemu dengan alif sukun. Begitupun juga yang waw. Yang waw itu yu'minuna. Yu'minuna, nunnya dua harokat. Nunnya dua harokat. Kenapa disebut dua harokat atau matobi'i? Karena nunnya harokat domah ketemu waw sukun. Yu'minuna. Terus ada bawahnya lagi yuqimuna. Ini malah ada dua matobi'inya. Qafnya harokat kasroh ketemu ya sukun, mimnya harokat domah ketemu sama waw sukun. Ya. Terus ada lagi yaqulu. Qafnya dua harokat domah ketemu waw sukun. Ya-nya lagi ada alimun. Alimun. Lamnya harokat kasroh ketemu ya sukun. Ya. Jadinya jadi dua harokat. Nah, mat tabi'i itu seperti itu ya, Bun. Mat tabi'i adalah harokat fathah bertemu dengan alif sukun. Apa sih? Gimana ya? Maksudnya berarti bukan mat tabi'i ya? Maksudnya Mungkin apa? Bu Rika bisa langsung disampaikan, Bu. Iya, kayaknya ngomong aja deh. Kalau ini saya agak bingung. Afwan Ustazah, itu nomor ayat 50. Afwan. Lamad'uuna ila miqati yaumin. Itu yaumin. Itu tadi sama Ustazah enggak? Itu mat tabi'i bukan Ustazah? Oh, ya ampun. Tadi harus dibikin mat tabi'i sama Ustazah di situ. Iya, aku tadi tidak tahu. Gimana ayat 50 kenapa? Afwan, ini kok Ayat ini 50 yang tadi Afwan Ustazah. Yaumin itu enggak ada keterangannya sama Ustazah apakah itu mat tabi'i atau tidak gitu. Sebentar ya. Apa Ustazah? Oke, 50 ya. Ayat 50 yang mana? Miqat ila miqati yaumin ma'lum. Yaum. Enggak. Kalau yau itu bukan. Yau itu adalah huruf lin. Bacaan lin. Contoh bacaan lin. Lin artinya lunak. Maksudnya apa? Harokat fathah bertemu dengan waw sukun atau harokat fathah bertemu dengan ya sukun. Jadi dia tidak mat tabi'i. Ini adalah huruf bacaan lin. Syukran Ustazah. Nih. Sorry.
Itu ya. Ini bukan matobi. Beda. Matobi itu hanya harokat fathah bertemu dengan alif sukun, harokat kasroh bertemu dengan ya sukun, atau harokat tomah bertemu dengan waw sukun. Oke, ada pertanyaan lagi, Bun? Ustazah di chatting ada yang nanya kalau misalkan ayat 47 kepanjangan motongnya di mana? Oke. Ayat 47. Oke, sebentar. Afwan. Saya buka lagi. 47 tidak kuat. Potongnya di mana? Nah, pada dasarnya kita tuh bisa motong di mana aja, tapi dengan syarat waktu menyambungnya kita harus mundur dulu ke belakang dan mundurnya itu ke kata sambung paling dekat sama waktu dia berhenti. Kata sambung tuh apa aja? Wow. Ada kata wow ya. Ada wow itu artinya dan. Misalnya gini. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna. Bisa juga di situ. Atau Bunda nggak kuat dari mitna juga bisa, tapi mundurnya ke aiza lagi. Wa kanu yaquluna a idza mitna. Mundur aiza. Kalimat tanya. A idza mitna wa kunna turabau wa idhama. Mundur ke wow, wow terakhir, kata sambung paling dekat terakhir. Wa idhaman a inna lamab'utsun. Gitu. Intinya bisa berhenti di mana aja, pastikan tapi waktu mau sambung mundur dulu ke belakang sehingga dia menjadi kalimat yang tidak menimbulkan ambigu, pengertian yang salah. Mundurnya ya ke kata sambung, ya kata sambung itu bisa wow itu artinya dan, atau kadang-kadang fa harokat fathah itu artinya maka atau lalu. Terus ada juga kadang-kadang di depan itu kalimat tanya seperti ini ya, aiza, ada aa-nya lah, mundurlah ke kalimat tanya itu. Atau kadang-kadang ada summa kemudian, atau kadang-kadang ada iza aja, iza itu artinya ketika. Atau ada kata kaf harokat fathah, itu artinya misalkan. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turabau wa idhama wa idhaman a inna lamab'utsun. Nah, seperti itu. Boleh berhenti di situ ya, Bun. Oke. Ada pertanyaan lagi, Kak Bunda? Oke deh. Setelah minggu ini kita selesain ayat-ayat terakhir sampai ayat 50 ini, kita sambung pakai kuis atau langsung ujian? Atau ada jeda dulu sampai kita belajar dulu baru ujian? Yang jelas ini kayaknya minggu depan itu tidak ada materi ya, tidak ada materi. Mungkin nanti tidak tahu, mungkin kuis dulu atau kita ulang dulu ya. Yang jelas minggu depan tidak ada materi. Terus kemungkinan besar sih mungkin baru mau mulai lagi Oktober awal sih. Oktober awal. Jadi langsung kuis mah biasanya setelah semuanya cek hafalan ya. Gitu. Kuis biasanya setelah semuanya cek hafalan. Ini ayat 1 sampai 50. Jadi pekan ini kita cuma setoran apa namanya? 4 ayat terakhir. Terus nanti ada jeda lah, jadi akhir pekan besok insya Allah tidak ada
tidak ada materi, ya itu bisa buat murojaah dan lainnya. Kemungkinan besar nanti mulai hari Seninnya, tanggal 27 tuh mulai disetting ya, mulai disetting untuk cek hafalan berkelompok gitu. Cek Gitu. hafalan per kelompok maksudnya ujian Ustazah, UTS. Iya, Baik. iya. Ya, saya sih sebetulnya bilangnya cek hafalan ya, yang akhirnya bilang jadi ujian itu sebetulnya tolibah sendiri. Tolibah sendiri. Namanya jadi stres Ustazah kalau ujian. Makanya, saya juga bingung. Saya kan selalu bilangnya, oke, boleh. Iya, makanya saya sih bilangnya lebih cek hafalannya, kita cek hafalan ya, cek hafalan. Jadi ibarat ini. Insya Allah semua kelompok sudah ini ya, sudah siap ya, sudah siap lahir batin. Gitu, insya Allah sampai 50, berarti perjalanan nggak kurang dari setengah lagi. Insya Allah nanti dimudahkan. Ya, ini sebetulnya seru banget. Makanya saya bilang sih sebetulnya ini sebetulnya ayat-ayat bonus juga nih, kayak Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, ini ayat bonus ya. Surah-surah bonus ya. Surah pilihan yang memang banyak ulama yang menyebutkan bahwa ini bisa menjadi ikhtiar kalau Al-Waqi'ah itu ikhtiar untuk rezeki, kan lumayan Bunda, lihat deh kayak ini ngafalin berhadiah, iseng-iseng berhadiah yang benar-benar insya Allah bisa dapat rezeki yang berkah dari Allah, dimudahkan pintu rezekinya kan di Al-Waqi'ah kan. Terus kalau Ar-Rahman waktu itu kan dia ini ya, kalau Ar-Rahman itu lebih untuk penguatan sih, jadi kita tuh lebih mudah bersyukur sama Allah gitu. Terus bahkan ada ya, kalau saya sih bukan tipe yang meniatkan satu surah Al-Quran untuk amalan tertentu ya, karena terus terang kalau yang menghafalkan Quran sudah banyak terus mesti di plot-plotin, oh hari ini harus ini itu nggak bisa, karena semuanya paling nggak harus ada giliran untuk di murojaah, jadi nggak bisa. Kalau Ar-Rahman itu beberapa ulama tuh ada yang bilang ya itu buat ini ya, biar kita tuh disayangi sama semua makhluknya Allah. Nggak cuma sama Allah, tapi juga sama orang-orang di sekitar kita. Gitu, sama orang-orang di sekitar kita. Jadi insya Allah mungkin auranya lebih ini ya, lebih gimana gitu. Yang Ar-Rahman kan sama Allah aja disayangi, apalagi sama makhluk yang lain gitu. Jadi semangat Bunda, siapa tahu nih Al-Waqi'ahnya ini jadi jalan keluar, jadi ikhtiar untuk jalan keluar dari permasalahan hidup Bunda. Insyaallah semangat semuanya Bunda, jangan patah harapan ya. Semangat. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.